wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan dari KP untuk UAS Ahayu. Pertama kita akan membacakan judul dengan aplikasi buku tamu Universitas Multidata Palembang dengan Dr. Yudi Wijayanto, MI 51. Yang kedua, kita akan langsung masuk ke profil Universitas Multidata Palembang. Universitas Data Multi Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Palembang, Sumatera Selatan. Berdiri pada tahun 1983, awalnya sebagai lembaga pendidikan komputer bernama Multidata Training Center atau MTTC. Seiring dengan perkembangan zaman, MDP meningkatkan status menjadi sekolah tinggi ilmu komputer atau STIM dan sekolah tinggi ilmu ekonomi STA sebelum akhirnya resmi bertransformasi menjadi universitas pada tahun 2022. Hingga kini, MDP terus berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi unggulan di wilayah Sumatera. Adapun visi misinya, yang pertama visi menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global dan inovasi berkelanjutan dalam bidang rekayasa dan bisnis berbasis teknologi informasi pada tahun 2040. Yang kedua, misi menerapkan sistem penyajian mutu terpadu untuk memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran dan pembimbingan yang berkualitas kepada mahasiswa didukung suasana akademis yang kondusif, harmonis sehingga dapat menghasilkan lulusan yang inovatif, kompeten dan mempunyai daya saing. Terus yang selanjutnya, proses bisnis yang berjalan. Proses bisnis yang berjalan ini meliputi Universitas Multidata Palembang adalah sebuah institusi yang bergerak di bidang pendidikan, merupakan lembaga yang membutuhkan pengelolaan data yang lebih terintegrasi. Tamu tiba di kampus dan diarahkan ke bagian resepsionis atau pintu masuk yang dilengkapi dengan perangkat buku tamu, dan tamu mengisi data diri melalui perangkat digital seperti tabel atau komputer, mencakup nama, tujuan kunjungan dan jenis lainnya. Sistem memvalidasi data tamu secara otomatis misalnya dengan mengecek jadwal pertemuan atau undangan. Jika valid, sistem memberikan tanda akses atau konfirmasi kunjungan, bisa melakukan QR atau kartu tamu. Data kunjungan direkam secara real-time dan dapat dipantau oleh pihak keamanan atau admin kampus. Jika diperlukan, notifikasi dikirim ke pihak yang akan dikunjungi. Saat tamu direkam, sistem mencatat waktu kepulangan untuk melengkapi data kunjungan tersimpan di basis data dan dapat diakses untuk kebutuhan pelaporan atau evaluasi. Data kunjungan dapat diolah untuk membuat laporan aktivitas kunjungan berdasarkan waktu, tujuan atau pengunjung yang dikunjungi. Laporan ini berguna untuk keperluan audit, evaluasi kerja sama pendidikan layanan kampus. Selanjutnya, adapun permasalahan analisis sebab akibat. Yang pertama, proses secara tamu masih manual. Sebab akibatnya kurangnya digitalisasi dalam pengolahan data kunjungan. Akibatnya waktu jalan lebih lama dan tidak terstruktur, sulit diakses. Yang tujuan mengembangkan sistemnya, yang pertama, sistem aplikasi pertama diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dan penggunaan untuk mengunjungi dan efektif. Batasan sistem dengan adanya sistem yang terpusat, konflik antara kedua tamu dapat dihindari. Yang kedua, data kunjungan sulit dipantau secara real-time. Sebabnya tidak hanya sistem terpusat untuk mencatat kunjungan, yang punya akibatnya sulit bagi pihak kampus untuk memantau atau melaporkan data kunjungan. Data yang ketiga, pengawasan aktivitas kunjungan belum optimal sebabnya tidak ada mekanisme kontrol berbasis sistem atau
keamanan dan pengawasan lingkungan menjadi kurang maksimal. Batasannya keterbatasan teknologi, keterbatasan aksesibilitas, keterbatasan integrasi dengan sistem lain, keterbatasan kebijakan dan regulasi. Next, kebutuhan labeling fungsional dan non fungsional. Adapun fungsional, analisis kebutuhan fungsional merupakan analisis kebutuhan yang bersifat layanan dan fungsi apa saja yang harus disediakan pada sistem yang akan dirancang. Analisis kebutuhan fungsional juga dapat digunakan untuk mengambil proses kegiatan atau suatu sistem tool yang dapat digunakan pada analisis kebutuhan fungsional, yaitu use case diagram, di mana use case diagram dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh aktor terhadap proses-proses yang ada pada sistem. Kemudian non fungsional, analisis kebutuhan non fungsional merupakan proses identifikasi, pemahaman, dan dokumentasi aspek-aspek yang tidak terkait langsung dengan fungsionalitas utama suatu sistem, tetapi sangat penting untuk menjamin performa, keamanan, dan kualitas lainnya. Analisis kebutuhan fungsional membantu memastikan bahwa sistem tidak hanya dapat menjalankan tugas-tugasnya, tetapi juga memiliki standar kualitas dan kinerja yang diharapkan. Berikutnya, sistem perancangan. Sistem perancangan meliputi perancangan data, rancangan data ya. Yang pertama, entity relationship diagram. Yang kedua, konversi ERP dan model relation. Yang ketiga, relasi antar model. Kemudian rancangan proses meliputi ada diagram konteks dan diagram aliran data level 0.